Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering banget loh menemui konsep perbandingan. Contohnya, ketika kita ke sebuah toko buah dan kita ingin membeli mangga, maka saat itu tanpa sadar kita akan mencoba membandingkan antara dua buah mangga misalnya. Apakah kedua mangga tersebut memiliki harga yang lebih murah, ataukah mungkin dari kuantitasnya, atau mungkin dari segi kualitasnya. Nah, jadi perbandingan itu adalah membandingkan dua buah benda, dan terdapat dua buah cara untuk mengetahui perbandingan. Pertama, membandingkan selisih dari dua benda tersebut, dan yang kedua, membandingkan hasil kali atau hasil bagi dari dua benda tersebut. Contohnya, ini ada perbandingan selisih. Diketahui bahwa selisih umur ayah dan umur adik adalah 25 tahun. Maka ketika umur ayah 40 tahun, umur adik adalah 40 dikurangi 25 yaitu 15 tahun. Kemudian 4 tahun kemudian ketika umur ayah adalah 44 tahun, maka umur adik adalah 19 tahun. Jadi dari tahun ke tahun, selisih antara umur ayah dan umur adik itu akan selalu sama, yaitu 25 tahun. Nah, ini contohnya. Ketika ayah 40 tahun, adik ada 15 tahun. Ketika ayah 42 tahun, umur adik adalah 17 tahun. Ketika umur ayah 44 tahun, maka umur adik adalah 19 tahun. Nah, situasi ini kita sebut dengan situasi non-proporsional, yaitu situasi perbandingan yang tidak melibatkan hubungan multikatif atau perkalian. Oke, jadi gimana situasi proporsionalnya ya? Nah, ini ada contohnya. Semisal kita membandingkan 1 liter bensin dengan jarak tempuhnya. Di sini diketahui bahwa 1 liter bensin itu cukup untuk menempuh jarak 12 kilometer. Jadi ketika kita punya 1 liter bensin dan jarak tempuh yang bisa kita lalui adalah 12 kilometer. Kemudian ketika kita mempunyai 2 liter bensin atau 2 kali lipat dari 1 liter, maka jarak tempuhnya juga akan menjadi 2 kali lipat dari jarak tempuh yang awalnya, yaitu 24 km, didapat dari 2 dikali 12. Kemudian ketika bensinnya ada 3 liter atau 3 kali lipat dari bensin yang pertama, maka jarak tempuhnya juga akan menjadi 3 kali lipat dari jarak tempuh yang pertama, yaitu 3 dikali 12. Nah, situasi ini kita sebut dengan situasi proporsional atau keadaan yang memerlukan perbandingan antara kuantitas satu dengan entitas lainnya dalam bentuk perkalian. Nah, dalam hal ini, perbandingan antara banyaknya bensin dan jarak tempuh itu dapat kita tulis sebagai bentuk 1:12. Atau artinya setiap 1 liter bensin itu kita memerlukan 12 km. Kita bisa menempuh sejauh 12 km jarak tempuh. Atau juga ini setara dengan 2:24 ya, ini 2:24. Atau ketika kita punya 2 liter bensin, maka kita bisa menempuh 24 km. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Nia dan Tomo pergi ke sekolah dengan bersepeda. Masing-masing mengendarai sepeda dengan kecepatan yang sama. Nia pergi ke sekolah lebih dahulu. Ketika Nia menempuh jarak 500 meter, maka Tomo menempuh jarak 300 meter. Berapakah jarak antara Nia dan Tomo saat Tomo telah menempuh jarak 1500 meter? Oke, kita pertama mencari apa saja yang diketahuinya. Pertama, kecepatan bersepeda Nia dan Tomo itu adalah sama. Kemudian ketika Nia telah menempuh jarak 500 meter, maka Tomo menempuh jarak 300 meter. Yang ditanyakan jarak Nia saat Tomo telah menempuh jarak 1500 meter. Oke, tepi ini kita sebut dengan tipe perbandingan selisih, di mana hubungan antara selisih jarak Nia dan Tomo itu akan selalu sama, karena kecepatan mereka berdua adalah sama. Nah, jadi selisih antara jarak Nia dan Tomo adalah 500 dikurangi 300, di mana jarak Nia 500, kemudian jarak Tomo 300, maka selisihnya adalah 200 meter. Jadi selisih Nia dan Tomo itu akan selalu sama. Nah, kemudian bisa kita tulis jarak tempuh Nia sama dengan jarak tempuh Tomo ditambah selisih mereka berdua adalah 200. Kenapa ditambah? Karena di sini diketahui bahwa itu Nia pergi ke sekolah terlebih dahulu, yang artinya Nia akan jarak tempuhnya akan lebih jauh daripada Tomo karena dia pergi terlebih dahulu. Oke, jadi jarak tempuh Nia itu adalah jarak tempuh Tomo tadi 1500 ditambah selisihnya yaitu 200 jadi 1700. Jadi ketika
Tomo telah menempuh jarak 1.500, maka Nia telah menempuh jarak 1.700. Baik, soal contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini Ani ini adalah seorang anggota OSIS dan ia ditugaskan untuk memilih bus wisata untuk kegiatan OSIS di Bogor. Ani mencari informasi dari berbagai penyedia layanan bus. Diketahui pada penyedia A itu perbandingan antara jumlah hari dan harga sewa bus adalah 5 banding 6 juta. Jadi setiap 5 hari itu harga sewanya adalah 6 juta. Kemudian pada penyedia B, perbandingan antara jumlah hari dan harga sewa adalah 4 banding 5 juta 600. Nah, penyedia manakah yang sebaiknya dipilih Ani berdasarkan harga yang lebih terjangkau jika ia ingin menyewa bus selama 3 hari? Dan hitunglah harga sewa bus yang dipilih selama 3 hari tersebut. Oke, pertama diketahui bahwa pada penyedia A perbandingan antara harga sewa bus dan harinya itu adalah 5 banding 6 juta. Kemudian pada penyedia B perbandingannya adalah 4 banding 5 juta 600. Kemudian ditanyakan penyedia mana yang harganya lebih terjangkau jika Ani ingin menyewa 3 hari, kemudian berapa harga sewa yang harus dibayarkan. Nah, alternatif penyelesaian untuk masalah ini adalah pertama kita bisa menghitung terlebih dahulu nih harga untuk 1 hari sewa bus. Lalu kita menghitung harga sewa selama 3 hari. Oke, pertama, diketahui rasio 5 banding 6 juta pada penyedia A ya. Artinya untuk setiap 5 hari, harga sewa bus itu adalah 6 juta. Maka harga sewa bus untuk 1 hari pada penyedia A itu bisa kita tulis, kita cari dengan membagi harga sewa dibagi dengan jumlah harinya, yaitu 6 juta dibagi 5. Dapat harganya adalah 1.200.000. Jadi untuk 1 hari sewa bus itu seharga 1.200.000 pada penyedia A. Kemudian rasio yang kedua, 4 banding 5 juta 600. Artinya, untuk 4 hari harga sewa bus itu adalah 5 juta 600. Maka harga sewa untuk 1 hari pada penyedia B itu ada 5 juta 600 dibagi 4 adalah 1 juta 400. Oke, selanjutnya, maka penyedia yang harus dipilih ini adalah penyedia yang A, karena harganya lebih terjangkau daripada penyedia yang B. Jadi, harga sewa yang dapat dibayar Ani untuk 3 hari itu adalah 3 dikali 1.200.000 sama dengan 3.600.000. Nah, situasi ini termasuk situasi proporsional karena dia melibatkan perkalian atau pembagian kuantitas. Oke, kemudian kita belajar mengenai rasio. Nah, jika tadi kita melihat kalau ada perkalian yang berhubungan dengan perkalian, nah ini rasio ini dapat kita sebut dengan menyatakan perbandingan multikatif atau perkalian dari dua nilai atau besaran. Nah, tadi juga sempat disinggung A banding B. Nah, ini adalah bentuk rasinya dapat ditulis sebagai A dibanding B. Nah, semisal ini ada pecahan uang 300.000. 300.000 itu adalah setengah dari 600.000. Maka nilai setengah yang digunakan untuk membandingkan dua nilai tersebut kita sebut dengan rasio. Jadi rasio adalah dua bilangan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih. Rasio setengah itu dapat kita tulis dengan 1 banding 2. Nah, ini contohnya 300.000 dibanding dengan 600.000 adalah 1/2 atau 1 banding 2. Nah, rasio dapat ditulis dalam bentuk paling sederhananya. Artinya, perbandingannya dibuat sekecil mungkin. Contoh tadi, 300 bagi 600 itu bentuk paling sederhananya adalah 1 banding 2. Di mana 300 ini kita bagi 300, kemudian 600 juga kita bagi 300. Jadi 1 banding 2. Oke, kemudian di sini ada contoh lain. Di dalam buket bunga, rasio antara tulip dan mawar adalah 1 banding 3. Untuk setiap 4 bunga dalam satu buket, maka 1 bunganya adalah 1 bunga tulip dan 3 bunga mawar. 1 banding 3, maka satunya itu adalah 1 bunga tulip dan 3-nya adalah 3 bunga mawar. Maka untuk setiap 1 bunga tulip itu ada 3 bunga mawar. Atau dari semua bunga yang dalam buket itu adalah seperempatnya bunga tulip dan 3/4-nya adalah bunga mawar. Jadi, jika ada 3 bunga tulip dalam buket, maka akan ada 9 buket bunga mawar. Nah, contoh visualnya seperti ini. Perbandingan 1 banding 3. Maka untuk setiap 1 bunga tulip akan ada 3 bunga mawar. Kemudian kalau ada 2 bunga tulip, maka akan ada 6 bunga mawar. Karena 1 bunga tulip setara dengan 3 bunga mawar, maka kalau 2 bunga tulip setara dengan 6 bunga mawar. Kemudian kalau ada 3 bunga tulip, maka dia setara dengan 9 bunga
mawar. 3:9 jika disederhanakan tadi kita bagaimana ya? Nah, ini bentuk sederhananya adalah 3:9 itu setara dengan 1:3, di mana keduanya itu kita bagi 3. Kemudian 2:6 juga sama. Bentuk sederhananya adalah 1:3, di mana 2 dan 6 itu dua-duanya kita bagi dengan 2. Oke, nah pada perbandingan tulip dan mawar, hasilnya tadi itu adalah 1:3. Maka untuk satu bunga tulip itu setara dengan 3 bunga mawar. Lalu 2 bunga tulip setara dengan 6 bunga mawar dan 3 bunga tulip setara dengan 9 bunga mawar. Maka jumlah mawar itu akan selalu 3 kali lebih banyak daripada bunga tulip. Ya benar ya. Ketika tulipnya 1, mawarnya 3. Ketika tulipnya 2, mawarnya 2 dikali 3 itu 6. Ketika tulipnya 3, maka mawarnya adalah 3 dikali 3 itu 9. Maka bisa kita tulis mawar itu sama dengan 3 kali bunga tulip. Oke, sehingga rasio juga dapat diartikan sebagai perbandingan multikatif. Jadi kita bilang perbandingan multikatif dari dua nilai atau besaran. Oke, kemudian rasio yang menyatakan perbandingan multikatif dari dua nilai atau besaran yang memiliki satuan yang sama, itu terbagi menjadi dua nih. Yang pertama ada part-part comparison, atau perbandingan bagian dengan bagian. Nah, contohnya ketika tadi kita membandingkan antara bunga tulip dan bunga mawar. Sama-sama bunga, yaitu perbandingannya 1:3. Kemudian ada perbandingan part whole comparison atau perbandingan bagian dengan keseluruhan. Contohnya rasio jumlah tulip dengan jumlah bunga seluruhnya. Jadi total jumlah tulip dan mawar. Jumlah tulipnya tadi misalnya adalah 1. Nah, 1. Kemudian jumlah bunga seluruhnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1:4. Nah, di sini tulipnya. Kemudian semua bunganya itu ada 1, 2, 3, 4. Begitu. Baik, contoh soal yang ketiga. Nah, Ani ingin membuat jus jeruk. Ketika mencari referensi di internet, Ani menemukan ada dua resep nih dengan rasio yang berbeda untuk membuat jus jeruk tersebut. Resep pertama menggunakan 180 ml air, dan resep yang kedua, dan 6 sendok sari jeruk, sedangkan resep yang kedua menggunakan 200 ml air dan 10 sendok sari jeruk. Ani ingin membuat jus jeruk dengan rasa jeruk yang tidak terlalu pekat atau rasa jeruknya lebih ringan. Resep mana yang harus dipilih oleh Hani? Oke, pertama diketahui resep pertama menggunakan 180 ml air dan dengan 6 sendok sari jeruk, sedangkan resep yang kedua menggunakan 200 ml air dan 10 sendok sari jeruk. Nah, yang ditanyakan adalah resep mana yang harus dipilih oleh Ani untuk membuat jus jeruk dengan rasa jeruk yang tidak terlalu pekat. Oke, jadi alternatif pertama kita lihat dulu. Jika ada air yang sama banyak. Kalau airnya sama banyak di antara resep 1 dan resep 2, kita bisa melihat dari sisi sari jeruknya. Mana campuran sari jeruk yang lebih sedikit. Oke, ini paling tidak pekat ya. Tidak pekat. Nah, kita bisa melihat campuran sari jeruk mana yang lebih ringan. Karena tadi airnya sama banyak, diasumsikan jika airnya sama banyak, maka kita bisa melihat campuran sari jeruk mana yang lebih ringan atau lebih sedikit. Kemudian jika sari yang digunakan sama banyak, sari jeruknya itu sama banyak, kita bisa melihat air mana yang lebih banyak digunakan. Karena kalau sari jeruknya itu sama, maka semakin banyak airnya, maka rasa sari jeruknya itu akan lebih ringan. Oke, mari kita lihat. Untuk resep pertama, airnya adalah 180 ml, kemudian yang sari jeruknya ada 6 sendok. 6 sendok. Maka rasio antara air dengan sari jeruk adalah 180 dibanding 6, dengan rasio paling sederhananya adalah 30:1. Kemudian resep yang kedua, airnya 200 ml, kemudian sari jeruknya ada 10 sendok. Maka perbandingan antara air dengan sari jeruk adalah 200:10 dan rasio paling sederhananya adalah 20:1. Nah, kita lihat di sini sama-sama ada angka 1. 30:1 itu artinya adalah setiap 30 ml air membutuhkan 1 sendok jeruk. Sedangkan pada resep kedua, setiap 20 ml air membutuhkan 1 sendok jeruk. Nah, di sini maka sari jeruk yang terasa paling ringan itu adalah pada resep pertama, karena yang digunakan airnya lebih banyak dengan sari jeruknya sama-sama 1 sendok. Jadi, resep yang memiliki sari jeruk yang tidak terlalu pekat adalah resep 1 karena menggunakan air yang lebih banyak untuk setiap 1 sendok sari jeruknya. Oke, jadi tadi kita membandingkan rasio dengan dua nilai besaran yang berbeda ya.
Itu ada air satuannya mili dan sari jeruk satuannya sendok. Maka perbandingan ini kita sebut dengan laju perubahan atau nilai dengan besaran yang berbeda. Jadi kita membandingkan dua nilai atau besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, kemudian jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah pertama, perbandingan adalah membandingkan dua buah benda dan ada dua cara nih melakukan perbandingan, yaitu perbandingan dengan membandingkan selisih, itu adalah situasi non proporsional ya, tadi kita membandingkan umur ayah dan umur adik. Nah, kemudian ada perbandingan dengan membandingkan hasil kali atau bagi. Nah, ini disebut dengan situasi proporsional karena ada hubungan perkaliannya di dalam perbandingan tersebut. Nah, kemudian rasio itu dapat kita nyatakan sebagai perbandingan multikatif atau perkalian dari dua nilai atau besaran. Dan rasio yang membandingkan dua besaran yang sama dibagi menjadi dua, itu part-part comparison. Contohnya tadi kita membandingkan bunga tulip dan bunga mawar, dan part whole comparison. Tadi kita membandingkan bunga tulip dengan jumlah keseluruhan bunganya. Lalu perbandingan yang membandingkan perbandingan multikatif dari dua nilai yang besarnya berbeda disebut sebagai laju perubahan. Oke, adik-adik, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan atau menyimak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.